Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ya, saya mohon maaf kalau suara saya agak sedikit merdu, ya, karena beberapa hari ini sering kayaknya mulai banyak yang kena batuk ya. Jadi, ya sudah biasa akhirnya. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan memberikan sedikit renungan yang santai, yang ya ini mungkin kita sudah pernah sering dengar, tapi saya perlu ingatkan kembali, ya. Tema saya pada pagi hari ini adalah tentang alasan yang dibuat-buat, Bapak Ibu. Nah, manusia itu memang dari awalnya dulu sejak zamannya Adam dan Hawa, ya, itu selalu suka bikin alasan untuk kepentingan dirinya sendiri supaya dia terbebas dari rasa salah. Ya kan? Orang itu selalu biasa, sifat manusia itu selalu terbiasa untuk membuat-buat alasan. Jarang yang ada mau mengaku dengan jujur, mengakui bahwa dirinya salah, itu jarang. Tetapi biasanya orang selalu begini, iya sih saya salah, tapi begitu. Seolah-olah dia nggak mau nih jadi korban sendiri, dia mesti ajak orang lain. Nah itu yang dilakukan oleh Hawa waktu itu. Ya, sudah tahu jelas-jelas dia salah, tapi yang dilakukan apa saudara? Dia cari kambing hitam lagi. Nah, harusnya pada saat itu dia minta ampun, betul ya? Harusnya kalau orang salah itu segera minta maaf, betul ya? Tapi memang sifat dasar manusia itu selalu suka cari alasan, saudara. Suka cari alasan. Supaya dirinya itu masih salah, nggak salah-salah nemen lah. Masih punya harga diri lah seolah-olah. Ya. Tetapi saya katakan, hal yang seperti itu sebenarnya hal yang menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Ya. Karena orang itu kalau sudah tahu salah, ya sudah, minta maaf, selesai. Betul ya? Daripada saudara kalau kita itu sudah salah, masih ngeyel, ya tapi kan saya begini. Malah nggak selesai. Ya. Nah, pagi hari ini tema saya adalah alasan yang dibuat-buat. Banyak orang-orang Kristen atau orang yang juga percaya kepada Bapa Yahweh, itu bahkan para pendeta-pendeta, itu suka sekali membuat alasan-alasan supaya dirinya itu sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran, tetapi paling tidak dia dia membuat alasan-alasan itu supaya dirinya itu tetap nggak salah gitu loh seolah-olah. Ya nanti saya akan jelaskan deh daripada Bapak Ibu bingung. Ya, next. Nah ini saudara, banyak orang suka membuat alasan demi kenyamanan pribadi mereka supaya mereka tetap bisa melayani, ini para pendeta-pendeta nih biasanya, melayani di gereja yang masih menyembah Allah dan juga yang sudah memanggil nama Yahweh dengan alasan begini, nggak masalah, itu kan panggilan akrab. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kita dapat masukan-masukan yang kelihatannya, oh iya ya, masuk akal juga ya. Ya. Dengan alasan apa saudara? Enggak masalah, itu panggilan akrab. Nah pertanyaannya, benar enggak sih tentang stigma pernyataan kalimat ini? Enggak masalah, itu kan panggilan akrab. Ya. Saya masih melihat banyak loh saudara, para pendeta-pendeta pengkhotbah itu, dia sudah tahu nama Yahweh. Ya, nanti kalau dia di gereja yang memanggil nama Yahweh, dia pakai nama Yahweh. Tapi ketika dia diundang khotbah di gereja yang memanggil nama si A, dia juga panggil nama si A. Dan itu jadi sesuatu yang biasa gitu. Orang seneng gitu. Yang saya heran tuh jemaat itu senang, sudah tahu orang ini sebenarnya yang golongan-golongan yang masih memanggil nama si A itu loh saudara. Itu mereka senang tuh jemaat, oh orang ini masih ada di pihak kita. Gitu ya.
Dan ketika pendeta itu ditanya, kamu kan sudah tahu itu tentang kebenaran. Kok kamu masih berkutat di kolam yang lama? Gitu kan. Oh enggak masalah, itu kan panggilan akrab. Dulu waktu saya masih kuliah, saudara, ada teman saya yang dia enggak terima gitu, ya, tentang itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2002, 2003, saudara. Itu teman saya ngomong, kamu tuh gak usah sok-sokan, Son. Gitu. Manggil-manggil nama Yahweh, itu tuh cuma tiru-tiru. Waktu itu dia ngomong apa gitu, dia cuma bilang, itu tuh cuma tiru-tiru sekarang itu supaya viral, dia bilang gitu. Nama si A itu kan sudah kita tahu dari kecil, itu panggilan akrab, kayak kamu sama temenmu, sahabatmu, iya kan? Nah, coba sekarang kita lihat next selanjutnya. Nah, benarkah panggilan yang sembarangan atau panggilan yang lucu membuat semakin akrab? Banyak panggilan diciptakan oleh teman kita berdasarkan pembulian loh, saudara. Ya. Ini nanti ada hubungannya soalnya. Ya. Saudara pernah sadar nggak kalau saudara dalam komunitas saudara tiba-tiba ada teman saudara gitu manggil nama saudara dengan panggilan yang aneh-aneh. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Itu pembulian loh sebenarnya, saudara. Memang terlihat lebih akrab. Tapi itu sebenarnya pembulian. Coba ada yang orang temannya dipanggil gentong. Ya kan? Pernah dengar nggak istilah-istilah ini? Saya pernah kenalan sama orang di angkringan, saudara. Yang jual angkringan itu, tak tanyain namanya. Terus dia bilang gini, anu kok panggil aja saya, waktu itu kalau nggak salah namanya panggil aja Pekok apa? Iya. Hah? Iya, teman-teman saya sudah biasa manggil saya Pekok gitu. Loh, piye ini orang? Ya, sebenarnya dia itu dibully, direndahkan. Tapi supaya dia diterima oleh lingkungannya, dia terima kata-kata itu. Dia terima panggilan nama itu. Ya. Dia terima nama itu. Jadi akhirnya saudara bisa lihat ya. Saya kadang sampai sedih gitu ya. Saya sampai sedih kadang lihat orang gitu dengan santainya dia ngomong, iya panggil aja saya gentong gitu. Ya, tong gelundung. Ya, apalagi banyak saudara. Padahal itu kan sebenarnya adalah pembulian. Pembulian terhadap orang itu. Ketika kita manggil nama orang itu kan sebenarnya salah satu bentuk penghormatan. Tapi dengan dalih supaya akrab, sebenarnya ketika saudara mau dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik itu, saudara itu sedang direndahkan loh. Ya. Kalau kita sampai mau dipanggil dengan nama-nama yang enggak benar, yang bukan nama kita, itu sebenarnya posisi kita itu sedang direndahkan, saudara. Ya. Jadi pagi hari ini, saudara, kalau ada dari antara saudara yang punya panggilan-panggilan yang diciptakan oleh teman-teman saudara sendiri, yang enggak baik, saudara harus punya sikap. Amin. Ya, saudara harus punya sikap. Jangan mau saudara, ya wis kadung akrab, wis kadung kulinong ini. No. Saudara sedang diposisikan bahwa saudara itu lebih rendah dari teman saudara. Padahal orang tua kita itu memberi nama buat kita. Itu enggak sembarangan. Amin. Kalau perlu dia berdoa. Dia cari nama yang paling baik. Kenapa? Supaya ketika nama itu disebut, itu menjadi bagian daripada sebuah doa. Ya kan? Tetapi kalau namanya dipanggil Pekok, dan saudara, ya, saudara noleh, iya. Ya.
Itu sama saja saudara mengamini. Memang mau saudara jadi orang pekok? Nggak mau kan? Iya. Itu loh saudara. Ya. Apalagi sesembahan kita. Nama Yahweh itu nama di atas segala nama loh saudara. Amin. Nyebutnya aja nggak boleh sembarangan. Kok ini panggil dengan nama yang lain? Ya, disamakan dengan dewa-dewa. Dan kita mengamini. Dengan alasan nama itu lebih akrab. Itu sama saja saudara sedang membuli Tuhan yang saudara sembah. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu namanya di atas segala nama. Tidak boleh ada yang mengganti dengan dalih apapun. Tetapi ini adalah alasan yang dibuat-buat supaya, ya memang cara setan, supaya nama kudus Bapa Yahweh itu tidak disebut gitu loh. Supaya nama yang lain, nama si A ini terus bisa berkibar. Gitu. Inilah yang saya katakan alasan yang dibuat-buat dan ini menjadi sebuah kejijikan loh di hadapan Tuhan, saudara. Itu melukai hati Tuhan kita. Ya. Jadi saudara, pagi hari ini kalau ada yang dipanggil dengan istilah-istilah yang enggak benar, yang itu sifatnya enggak baik, konotasinya enggak baik, saudara harus berani punya sikap. Amin. Mau saudara? Ya. Karena nilai diri kita itu senilai darah Yesus. Amin. Lah kalau kita mau dipanggil dengan nama-nama yang rendahan, tong gelundung, panggil apa lagi? Apa saudara? Macam-macam kan ya? Ya, apa? Goblok? Gombloh? Oh iya. Domble. Ada loh yang dipanggil domble. Doer ya, kalau tempat saya ngomongnya domble, saudara. Jangan mau, saudara. Ya, itu sama saja orang itu sedang merendahkan kita, membuli kita. No, kita ini adalah orang pilihan. Kita ini adalah orang spesial. Amin. Kita lihat selanjutnya. Apakah benar kita bisa memanggil Elohim sesembahan kita dengan panggilan Allah supaya lebih akrab? Ya yang saya katakan tadi, gak bisa. Ya, gak boleh. Ya, seseorang kalau gini saudara, ya kalau dengan alasan supaya lebih akrab, saudara boleh memanggil teman saudara dengan panggilan yang seperti tadi domble, doer dan sebagainya. Kalau teman saudara itu mau terima, it's okay. Orang Kristen kan begitu pada umumnya. Ada yang punya alasan gini, dia tuh mau dipanggil apapun itu nggak masalah. Yang penting dia tuh tahu hati kita. Bayangin itu jahatnya luar biasa orang kayak gitu. Ya. Ini saya mengingatkan lagi kembali kepada kita semua. Ya. Tetapi pertanyaannya, benarkah Tuhan kita Bapa Yahweh itu mau dipanggil dengan nama yang lain selain namanya yang kudus? Ya, nah kita lihat ya. Next. Nah, ada banyak alasan yang buat oleh para pendeta atau pengkhotbah supaya nama Yahweh tidak dipanggil. Salah satunya adalah mengatakan bahwa kalau kita memanggil nama Allah itu sebagai bentuk keakraban dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu nama itu dari kecil. Yang seperti saya katakan tadi. Next. Nah, ingat itu adalah pemahaman. Itu menurut pemahaman kita. Nah, apakah benar Tuhan juga sama pemahamannya dengan kita? Enggak, saudara. Ya,
Kita bisa memanggil orang lain dengan nama panggilan yang sembarangan bila yang punya nama itu setuju. Nah kalau saudara setuju ketika dipanggil doer, ya nggak masalah. Iya kan? Iya kan? Jangan samakan, kadang-kadang orang itu selalu mengkonotasikan Tuhan itu sama dengan teman kita. Dengan manusia. Enggak. Ya. Jangan pernah menyamakan Bapa Yahweh dengan apapun dan siapapun saudara. Ya, tidak boleh. Nah, tapi apakah Tuhan kita juga demikian? Sekarang kita lihat terus. Shemot atau Keluaran 20 ayat 7 jelas mengatakan jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Ya kan? Berarti yang punya nama gak pernah rela disebut dengan kesia-siaan aja gak rela. Apalagi diganti pakai nama yang lain. Tentu jauh tidak rela. Karena apa? Karena tidak ada nama satupun di muka bumi ini, bahkan di antara seluruh luar angkasa jagat raya ini, yang namanya bisa lebih dahsyat dari nama Yahweh. Amin? Gak ada, jadi Tuhan kita itu tidak boleh sebut saja dengan kesia-siaan, gak boleh, apalagi diganti. Itu sama saja dengan menyejajarkan nama kudus Elohim kita itu dengan oknum yang lain. Saya tidak perlu jelaskan lagi siapa tentang Allah itu. Tapi saudara tahu semua. Ya. Ini mengingatkan kita kembali saudara. Kenapa? Karena setan tuh hari ini saudara sedang lagi gencar-gencarnya bukan cuma menyesatkan orang-orang di luar sana. Tapi setan itu sedang gencar-gencarnya juga menarik kembali orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Hati-hati saudara. Apalagi dengan adanya medsos ini. Dengan adanya medsos ini rawan loh saudara. Ya. Ada berapa jemaat kita yang tadinya sudah menyembah nama kudus Bapa Yahweh. Gara-gara medsos. Pertemanan di medsos. Dia dapat pengajaran yang lain. Oh enggak apa-apa manggil si A kok sama aja. Ya, hati-hati saya katakan. Kenapa? Karena waktunya udah dekat saudara. Ya, bahkan firman Tuhan sendiri ngomong, penyesatan itu bisa saja terjadi bahkan di antara orang-orang pilihan. Artinya apa? Orang-orang yang sudah memanggil nama Yahweh pun, yang sudah dibaptis pembaharuan pun, bisa molet lagi saudara. Tahu molet? Ya, balik lagi saudara. Itulah dibutuhkan yang namanya pengetahuan yang benar. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, jangan berhenti, terus gali lagi, terus belajar lagi. Tapi hati-hati ketika kita belajar, kita harus belajar juga kepada siapa? Jangan kepada sembarang orang. Tapi saudara harus belajar kepada gembala saudara yang saudara percayai. Ya, kenapa? Karena gembala saudara itu adalah orang yang dipercaya oleh Bapa Yahweh untuk memelihara dan merawat iman kita. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai berpikir cari pengajaran di luar, ketemu yang enggak benar, ya, nah saudara ikuti, selesai. Tidak ada lagi darah yang tertanggung, saudara. Artinya apa? Darah saudara, keselamatan saudara itu saudara sendiri yang tanggung darahnya. Saat ini keselamatan kita itu ada di dalam darah Yeshua. Tapi kalau saudara cari pengajaran yang lain di luar sana, dan ternyata saudara ikuti itu enggak benar, selesai. Kalau saudara enggak bertobat. Itulah sebabnya hati-hati. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran yang diciptakan supaya kita itu keluar dari jalur. Supaya kita itu tidak lagi memanggil nama kudus Elohim kita. Supaya kita itu meremehkan nama kudus Elohim kita. Ya. Kenapa? Karena orang itu suka memberi alasan
Sehingga orang ketika diberikan alasan itu, oh mangut-mangut. Ya, terus. Apakah benar kita memanggil Hashem sebagai bentuk penghormatan kepada Elohim Yahweh? Orang kan selalu ngomong, kalau kita manggil Hashem, itu bentuk penghormatan. Ya. Tapi pertanyaannya, Tuhan apa pernah minta dipanggil dengan namanya Hashem? Ada ayatnya enggak saudara? Enggak pernah ada. Nah itu juga sama sebenarnya. Ya, bagi saya itu adalah salah satu bentuk pembulian. Kenapa? Tuhan kita namanya Yahweh, kok dipanggil dengan nama itu? Iya kan? Saudara sudah punya nama bagus-bagus, dipanggil sama orang lain, hei nama itu. Gimana coba? Ya kan? Itu juga salah satu bentuk pembulian, merendahkan atau menurunkan nilai kekudusan daripada nama kudus Bapa Yahweh. Jadi saudara, ini itu diajarkan secara turun-temurun. Jadi menurut beberapa atau menurut banyak orang Yahudi, ketika mereka memanggil namanya Hashem itu karena sebuah penghormatan. Tapi saya katakan, namun sebenarnya ini adalah sebuah alasan yang dibuat karena ketakutan. Satu, ketakutan karena mereka itu pulang dari pembuangan dari Babel. Ya, mereka sudah dalam keadaan tercemar karena mereka sudah mulai kawin campur di sana. Jadi mereka merasa enggak layak, takut memanggil nama kudus itu. Ya. Jadi mereka mulai pakai istilah Hashem, diplesetkan jadi Yehova. Ya. Itu ketakutan yang pertama. Tapi, saudara, ketakutan yang kedua adalah karena mereka itu takut dikucilkan, saudara. Atau tidak bisa diterima oleh lingkungan mereka. Kenapa mereka takut dikucilkan? Karena pengajaran Talmud sudah membelokkan makna yang benar dari Torah. Dan itu diajarkan secara turun-temurun, saudara. Sehingga orang tidak lagi memanggil nama kudus itu. Ya. Ketika saya lagi bertanya kepada teman saya, seorang Yahudi, kenapa kamu tidak berani memanggil nama kudus itu? Dia bilang, wow, resikonya besar Pak. Dia bilang begitu. Ini resikonya besar, dia bilang gitu. Kalau sampai ketahuan di dalam percakapan kita, itu kita memanggil nama kudus Bapa Yahweh atau nama Yahweh itu disebut. Itu kita bisa SP1-nya ditegur. Tapi kalau kita masih terus berani ngomong, SP2-nya mulai dijauhi. Itu saudara. Mungkin SP3, ini mungkin menurut saya dia enggak ngomong SP3. SP3-nya mungkin sekarang kayak terjadi nih saudara. Kalau enggak diencus, enggak bisa ngurus KTP. Mungkin. Ya. Kenapa? Karena terbentuk sebuah stigma di lingkungan mereka sendiri bahwa kalau sampai nama itu disebut, itu berarti menyebut dengan sembarangan. Enggak peduli konteksnya. Enggak boleh dalam percakapan itu disebut. Berarti namanya menyebut dengan kesia-siaan. Itu pemahaman mereka yang pertama. Tapi pemahaman yang kedua itu jadi sebuah tradisi. Kalau kamu sampai berani memanggil, kamu kurang ajar. Harus dikucilkan. Jadi mereka itu tidak berani menyebut. Bukan karena apa-apa, karena mereka itu takut dikucilkan. Mereka tahu nama itu, nama Tuhan mereka itu adalah Yahweh. Dan itu benar. Gitu loh. Coba bayangin. Itulah hebatnya cara kerja setan yang kurang ajar. Ya. Dibikin orang itu ketakutan. Terus, apakah dibenarkan ketika kita sudah mengerti nama kudus Bapa Yahweh? Ini alasan yang lain, saudara. Alasan yang dibuat-buat, alasan yang kedua. Apakah dibenarkan ketika kita sudah memanggil nama kudus Bapa Yahweh? Ya, namun beribadah di tempat nama kudus Bapa Yahweh tidak disebut.
Tidak dipanggil. Kita kan sudah dikasih tahu sama Bapak Gembala ya. Terus ada orang yang bilang begini, loh kamu kok masih ibadah di sana? Iya, nggak apa-apa. Kan yang penting dengan hati saya tetap memanggil nama Yahweh meskipun saya masih ibadah di tempat yang memanggil nama si A. Ya, itu menyedihkan. Itu yang saya katakan perzinahan secara rohani, saudara. Itu yang saya katakan perzinahan secara rohani. Saudara sudah tahu, ya, Tuhan aja menyuruh bahwa kalau kita itu beribadah, Tuhan mau supaya ketika kita beribadah, nama itu disebut. Amin. Tapi kalau kita beribadah di tempat di mana Bapa Yahweh tidak disebut, ya saudara sebenarnya nggak perlu ke gereja. Saudara bisa ibadah di tempat peribadatan agama lain. Sama toh? Loh sama ya? Kan di situ juga tidak disebut toh? Saudara bisa khotbah di masjid, di pura, di kelenteng. Yang penting kan hati saudara memanggil. Nggak bisa. Itu yang namanya perzinahan rohani. Ya, coba bayangin saudara. Bayangin ketika saudara punya ini sebuah analogi yang sering nih Bapak Gembala sampaikan. Kalau saudara punya pacar, di dalam dompet pacar saudara ada foto mantannya yang lama. Piye perasaan saudara? Enggak apa-apa, itu mantannya. Yang penting kan hatinya sama. Bisa begitu? Mesti orang terima saudara. Ya toh? Ya kan? Ketika saudara ngomong, loh ini kok masih ada fotonya si itu? Terus pacar saudara ngomong gini, kan yang penting hatiku sama kamu. Ini kan cuma foto. Ya kan? Wong sekarang aja, kalau zaman sekarang, orang itu kalau mau selingkuh, lebih nggak ketahuan loh saudara. Ini saya bukan ngajarin ya. Ya, kadang-kadang kalau saudara lihat nih, ya ada loh orang yang punya selingkuhan itu, di HP-nya, umpama selingkuhannya namanya Isabel, gitu ya, ya toh. Tapi di HP-nya tulisannya bukan Isabel, saudara, Mamat tukang listrik. Jadi ketika terima telepon, istrinya tahu nih, kan biasanya muncul kan, siapa yang telepon kan? Mamat tukang listrik. Oh, ini mungkin lagi temennya nih, aman saudara, ya kan? Lebih angel loh saudara, apa artinya? Lebih tersamar loh sekarang, hati-hati saudara. Dengan adanya teknologi ini lebih tersamar. Ya. Oleh sebab itu kita itu harus punya sikap saudara. Sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita itu harus punya sikap. Sikap yang pertama adalah saudara harus tetap berani dimanapun saudara tampil, dimanapun saudara berada. Tunjukkan jati diri kita. Amin. Biarkan orang lain justru harus tahu kalau kita itu sudah memanggil nama Yahweh dan Yeshua. Jangan kalau saudara kumpul sama orang-orang yang bukan seiman, saudara jadi sama kayak mereka. Gitu. Ya. Saya itu di grup kuliah saya. Waduh, saudara. Ya karena dulu waktu kuliah saya juga beler ya. Omongannya itu juga karena kumpul sama mereka pada saat itu. Ya, jadi beler ngomongannya, itu ngawur. Wah itu saudara tahu ya, ini saya ngomong aja terus terang. Di grup itu mereka tuh kadang kalau guyonan itu ya kayak dulu gitu, sama gitu kan. Terus mancing-mancing saya gitu, mancing-mancing saya. Mereka tahu kalau saya sudah melayani Tuhan dan jadi seorang pendeta. Tapi rupanya suka mancing-mancing gitu kan saudara ya. Wah diajak ngomong porno, guyonan porno gitu ya. Ya saya cuma tanggapin, saya kasih emoticon ketawa gitu. Saya kasih emoticon ketawa gitu. Ya, jadi harus punya sikap, amin. Nanti lama-lama mereka pasti segan sama kita, ya, gak berani macam-macam, gitu. Harus punya sikap. Kalau kita nggak punya sikap, saudara akan diremehkan dan direndahkan terus. Padahal Tuhan maunya supaya kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah anak Bapa Yahweh, supaya orang tahu, dan itu membuat hatinya Tuhan bangga loh saudara. Ya, kalau kita berani punya sikap. Ya.
Saya di grup saya meskipun ada kayak kemarin ada yang meninggal, saya tetap ngomong. Turut sepenanggungan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan perlindungan. Ternyata tulisan saya ada yang kopas, saudara. Teman saya itu ya, dikopas, dikopas gitu ya. Saya wah puji Tuhan. Artinya nama Yesua itu diterima, kan begitu toh? Ya. Jadi saya ikut seneng gitu kan. Wah, dikopas tulisan saya gitu. Padahal dia belum manggil nama Yahweh gitu. Ya. Kita tidak bisa terus membuat alasan demi kenyamanan diri kita atau ego kita. Ingat pada satu masa gandum dan ilalang akan dipisah. Orang yang membuat penyesatan akan berperkara dengan Bapa Yahweh. Atau orang yang suka membuat-buat alasan, dia akan berperkara dengan Bapa Yahweh. Ya, jangan main-main saudara. Ya, tidak ada yang bisa bermuka dua. Pasti Tuhan memurkai kita. Ya, Tuhan mau supaya kita itu imannya itu benar-benar tertanam gitu loh maksudnya saudara. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 7 ayat 22, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat dan dalam namamu kami mengusir roh jahat dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Terus, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ngeri loh saudara. Bukan hanya orang yang sudah, jadi gini, patokannya itu kadang orang kagum ya. Ketika ada seorang pendeta yang bisa bikin mujizat. Wah, orang terkagum-kagum. Saya terus terang jadi agak geli gitu ya. Kalau ngelihat kadang ada pendeta yang sudah memanggil nama Yahweh loh saudara. Tapi nggak tahu sekarang ya, dia masih memanggil. Dia punya apa ini? Tuhan kasih karunia kesembuhan kelihatannya sama dia. Tapi setiap kali saya perhatikan videonya, dia kalau lagi berdoa sama orang, nama Yesua itu nggak disebut. Dia cuma sentuh aja, plak, plak, plak gitu. Loh, iki piye iki? Gitu ya. Saya jadi ini juga gitu, tapi ya it's okay lah, itu urusan dia gitu. Tapi maksudnya begini, patokannya itu adalah bukan saudara melihat seorang yang dipakai Tuhan bisa melakukan mujizat dan orang itu mesti selamat dan benar. Paham saudara? Paham ya? Tetapi ayat 23 mengatakan bukan yang seperti itu. Ketika pada masa masa penghakiman itu tiba, Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu. Ya, yang seperti Bapak Gembala katakan di dalam terjemahan bahasa Inggris bahwa hai kamu sekalian yang Torahlessness. Orang yang tidak mengikuti Torah. Ya. Mujizat itu enggak perlu orang yang sudah memanggil nama kudus Bapa Yahweh. Di luar sana orang yang masih nyembah si aja bisa bikin mujizat, betul ya? Iya, karena mujizat itu adalah pancingan orang tuh bisa percaya. Jadi ini saya review lagi. Jadi saat ini kita harus semakin waspada karena banyak penyesatan yang terjadi pada anak-anak Bapa Yahweh. Karena alasan yang kelihatannya masuk akal diterima. Padahal firman-Nya gak ngomong kayak gitu. Jadi semua itu kalau saudara mendapatkan pengajaran yang dari luar, yang menurut saudara ini baru, jangan ditelan mentah-mentah saudara. Ya. Apalagi zaman medsos sekarang ini kan sangat sulit dikendalikan. Kita harus benar-benar bisa memfilter. Kalau saudara ketemu pengajaran-pengajaran yang baru atau ini kok berbeda dengan pengajaran kita, saudara itu ketemu sama Bapak Gembala. Tanya, saudara. Jangan ambil keputusan sendiri. Amin. Ya, saudara itu punya gembala ya, yang dipercayakan Tuhan kepada saudara untuk nuntun kita. Amin.
Jadi jangan ditelan mentah-mentah, saudara ambil keputusan sendiri. Hilang, benar saudara, hati-hati. Ya, saat ini kita akan menerima banyak masukan supaya kita tidak lagi beribadah kepada Elohim Yahweh, supaya kita tidak memanggil namanya yang kudus. Padahal itu semua ada alasan yang diciptakan supaya kita itu tersesat. Memang itulah rancangan setan yang utama supaya kita tidak lagi memanggil nama kudus. Supaya kita menyatakan bahwa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu bukanlah Tuhan satu-satunya. Itu tujuan mereka. Dengan demikian ketika saudara mengambil sikap yang demikian, maka otomatis kita sedang menyerahkan diri kita ke dalam malapetaka. Jadi pagi hari ini saudara, ya, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan, tapi biarlah pagi hari ini kita mengingat kembali, kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah digembalakan dengan baik. Saudara sudah ada dalam perahu yang benar, jangan sampai saudara keluar dari perahu ini saudara. Ya, kenapa? Karena di luar sana banyak penyesatan-penyesatan, banyak serigala-serigala yang berbulu domba, yang kelihatannya baik, tapi akan menarik kita untuk kita keluar dari jalur keselamatan. Dan percayalah, ketika kita dengan setia mengiring Bapa Yahweh, bukan cuma hidup kita yang di dunia ini yang diberkati, tapi kita mati masuk Samayim, dan itu sudah menjadi sebuah jaminan yang pasti. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, firman-Mu pagi hari ini biarlah mengingatkan kami semua untuk kami tetap setia Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua, supaya kami didapati sebagai mempelai-Mu yang setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang diberkati Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom, shalom. Berjumpa kembali dengan kami dalam Leftau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info doa. Kami mengajak seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk mengikuti doa profetik pembangunan Kehilat baru dengan tema Unity on Fire pada hari Senin 21 Februari 2022 di Tanah Pembangunan Kehilat. Dikarenakan ada perjamuan kasih, dimohon untuk membawa makanan atau minuman untuk dikonsumsi bersama. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itu pengumumannya saudara. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama berdiri dan kita menutup ibadah sabat kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini Tuhan, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat ini Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau Bapa terus untuk Engkau pakai kami, untuk kami menjadi alat yang membanggakan Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh, sebentar kami akan pulang, kami juga terus berdoa Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu, mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan kondisi yang tidak baik atau kondisi keadaan yang kurang sehat, Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh, tutup bungkus mereka sama dengan kuasa darah-Mu Bapak. Kami menolak segala kuasa sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka Bapak. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan kami berdoa pulihkan mereka Bapa sehingga mereka bisa tetap beribadah, kembali beribadah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami juga Tuhan yang saat ini mungkin masih dalam masa pemulihan. Bapak Yahweh kami berdoa Tuhan juga mempercepat masa pemulihannya sehingga Bapak Gembala kami bisa melayani kami kembali dengan keadaan tubuh yang sehat, segar dan kuat. Dan kami mematahkan setiap kuasa kutuk sakit penyakit yang di dalam tubuhnya saat ini menyerang dia. Kami patahkan kuasanya dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah pagi hari ini Tuhan kami semua menjadi orang-orang yang diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh. Berkat yang komplit, berkat yang dapat kami nikmati. Oleh sebab itu saudara angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotso
Yair Yahweh panau eleka wikuneha. Amen. Ken Yehirotso. Isa Yahweh panau eleka wa yeshem leka shalom. Amen. Ken Yehirotso. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang, diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Amin. Diberkatilah apapun yang saudara kerjakan dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan